Rusmiati Aminuddin, bidan desa Taloba di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sukarela berjuang menangani angka stunting yang masih terbilang tinggi di wilayah tersebut. Dengan panggilan hati, ia mendatangi sejumlah dusun, memeriksa kondisi balita dan ibu hamil. Setiap hari, Rusmiati naik motor menempuh jarak 3 km melewati hutan dan pegunungan. Terkadang ia harus berjalan kaki hingga menyeberang sungai lantaran tidak adanya jembatan. Biasanya Rusmiati datang 2 kali seminggu. Namun, Rusmiati tidak bisa memberi pendampingan saat musim hujan dan sungai banjir. Ya, kendalanya dalam melakukan pendampingan keluarga, apalagi ini dusun terjauh, Pak. Kami menyeberang sungai. Kendala pertama itu kalau sungai ya banjir, Pak. Kami susah menyeberangnya. Selain memeriksa kesehatan, Rusmiati rela merogoh uang pribadinya demi membagikan susu dan biskuit untuk menambah gizi anak. Mereka juga patuh sama kesehatan dan mereka sangat peduli dengan kesehatan. Cuma lagi kondisinya saat sungai banjir mereka tidak bisa menyeberang sungai untuk ke Pustu, Pak, karena jalanan juga ke atas itu 3 kilo baru sampainya. Jadi saya ambil pilihan bagaimana kalau saya yang kunjungi ke bawah, Pak. Rusmiati begitu mencintai pekerjaan yang digelutinya selama 14 tahun. Terlebih ia bisa membantu sesama lewat berbagi. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar mengakui masih tingginya angka stunting di wilayahnya karena terbatasnya anggaran untuk program pencegahan. Pertama kita di sini terus terang saja kurang serius lah, kurang serius karena hanya seremoni terus kerja. Itu kerjanya buka sana buka sini, bikin upacara ini. Nah itu yang mau dikurangi. Lebih bagus kita door to door menangani ini. Dan ini kan yang perlu dibenakan gizinya. Juga kan kita juga daerah ini kan semakin hari semakin dikurangi juga dana turun dari pusat. Soal anggaran stunting pernah disinggung Presiden Joko Widodo pada Juni lalu. Jokowi mengungkap ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting 10 miliar rupiah. Namun dari jumlah tersebut mayoritas digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran 10 miliar. Coba dilihat detail 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Ya, kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Kabupaten Polewali Mandar ada di urutan kedua dengan angka stunting terbanyak di Sulawesi Barat. Yang pertama, Kabupaten Majene dengan angka stunting 40,6% dari total jumlah balita di kabupaten itu. Disusul Polewali Mandar 39,3% dan Kabupaten Mamasa 38,6%. Sulawesi Barat juga ada di urutan kedua dengan tingkat prevalensi balita stunting di Indonesia. Yang banyak ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Barat dan Papua. Sementara angka stunting di Indonesia pada 2021 mencapai 24,4% dari total jumlah balita seluruh Indonesia. Di tahun 2022 turun menjadi 21,6%. Pada 2023 angka stunting diproyeksikan turun menjadi 17,8% dan pada 2024 diproyeksikan turun lagi menjadi 14%. Namun anggaran penanganan stunting dari tahun ke tahun terus menurun. Pada 2021, anggaran stunting mencapai 40,33 triliun rupiah. Di 2022 turun menjadi 34,15 triliun rupiah dan tahun ini anggaran yang disiapkan sebesar 30,4 triliun rupiah. Perjuangan bidan Rusmiati menangani stunting harus didukung dengan fasilitas kesehatan dan akses jalan yang memadai demi pemenuhan gizi para calon penerus generasi bangsa. Edwin Arwampitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan angka stunting tertinggi nomor 2 di Indonesia. Hal ini memotivasi Bidan Rusmiati Aminuddin untuk berjuang keras mendatangi daerah terpencil di pedalaman Polewali Mandar untuk mencegah stunting pada anak balita. Apa saja hambatan yang dialami Bidan Rusmiati Aminuddin selama ini dan apa upaya dari Pemkab Polewali Mandar mengatasi stunting di wilayahnya? Kita sudah terhubung dengan Bidan Rusmiati Aminuddin dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Himawan Yasin. Selamat malam, Bu Rusmiati, juga Pak Andi Himawan. Ya, selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, Bu Bidan, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, bergabung lewat sambungan telepon dulu sementara. Bu Bidan, boleh diceritakan, setiap hari Ibu harus melewati gunung, hutan, bahkan menyeberangi sungai demi menemui ibu hamil untuk mengatasi stunting. Bagaimana ceritanya dan apa saja yang memotivasi Ibu? Iya, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Jadi, saya mengunjungi pasien saya itu sebenarnya bukan setiap hari, setiap minggu, karena mengenai medannya di sana dari Pustu ke dusun itu ada kurang lebih 3 kilo, Bu. Jadi daripada dari saya yang menuju dusun itu, karena tidak semua dari pasien saya punya kendaraan, Bu, seperti itu. Oh, jadi dari dusun ke dusun begitu ya Bu, dengan jarak yang jauh ya antar dusunnya tadi hampir 3 kilo. Itu hambatan yang Ibu hadapi selain jarak tentu saja. Apa saja Bu Bidan, Bu Rusmiati? Kalau mengenai hambatan ya mungkin masalah kendaraan yang masih belum ada. Terus kadang juga kalau sungainya banjir, Bu, itu menjadi hambatan besar buat saya karena saya harus menunggu sampai sungainya surut karena kebetulan sungai di wilayah kami itu besar, jadi susah buat saya seorang perempuan untuk menyeberangi, seperti itu. Bu Rusmiati kan bicara soal gizi, ini tidak semua orang paham bagaimana stunting itu, bagaimana gizi buruk itu. Kalau dari gambarannya Bu Rusmiati saat keliling dari dusun ke dusun, itu bagaimana warga memenuhi gizinya, berapa yang mereka keluarkan untuk memenuhi gizi, apa saja yang dimakan yang Ibu temui untuk balita terutama? Ya, nah di sini lagi kembali kepada masyarakatnya, Bu. Kalau misalkan dari pemerintah desa di kabupaten sebenarnya mereka sudah banyak memberikan bantuan makanan tambahan. Saya dari pemerintah desa, saya dari kabupaten itu mereka sudah memberikan arahan kepada pemerintah desa untuk memberikan bantuan berupa makanan tambahan kepada masyarakat, utamanya untuk mencegah stunting. Tapi kalau menurut pengamatan saya di desa itu kembali lagi kepada orang tua bayi balita, karena di sana itu mereka pekerja kebun, jadi kadang mereka meninggalkan bayi dan anak-anak mereka itu dari pagi sampai sore, jadi asupan makanan mereka itu kurang, Bu. Jadi biasanya harusnya 4 kali minimal itu saya rasa tidak terpenuhi, karena saat saya mengunjungi bayi balita itu kadang saya dapat saudara-saudaranya yang kecil, Ibu. Makanan tambahannya apa Bu Rusmiati? Berupa betul telur, protein, karbohidrat lengkap atau hanya biskuit dan sebagainya, susu? Kalau tahun lalu, Bu, itu berupa susu dan biskuit. Susu dan biskuit ada dari pemerintah desa, terus dari kabupaten sendiri, dari dinas kesehatan juga ada berupa biskuit ibu hamil dan biskuit bayi balita. Dan alhamdulillah semua dibagikan baik untuk bayi yang kurus, bayi yang normal dan bayi yang menderita stunting itu saya bagikan semua, Bu. Oke, jadi kan kalau tadi ceritanya Ibu dari desa memberikan bantuan makanan tambahannya biskuit, susu. Padahal kalau kita tahu yang sebenarnya harus dipenuhi karbohidratnya, proteinnya, telur begitu ya Bu, setidaknya, atau tahu tempe. Nah, kalau dari yang Ibu amati, tumbuh kembang anaknya seperti apa begitu dari dusun-dusun yang Ibu datangi? Kalau alhamdulillah tahun ini, Bu, itu sudah ada susu dari bantuan sosial, sudah sekali dibagikan. Berupa telur sama ada telur.
tidak ada kebersamaan dari dinas sosial yang disalurkan oleh BKKBN. Dan alhamdulillah sudah ada kemajuan, sudah ada penurunan dari anak-anak yang terkurus. Alhamdulillah sudah naik berat badannya itu. Terus yang dari bulan 1 itu kan harusnya bulan 8 diperiksa lagi, dan semoga pemeriksaan besok, karena kebetulan besok baru posyandu lagi, semoga besok bisa berkurang lagi stuntingnya Ibu, seperti itu. Iya, ini perjuangan berat Ibu untuk mencegah stunting ya Bu ya, dan juga untuk mengedukasi Pak Andi. Pak Andi lihat kondisinya Bu Bidan ini luar biasa ya perjuangannya, tapi tentu dari pemerintah juga PR-nya mengedukasi dan juga mendatangi warga satu persatu. Apa yang jadi kendala sejauh ini Pak Andi? Ya, terima kasih Mbak Friska. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup baik ya Mbak Friska ya. Terdengar jelas Pak Andi, terima kasih. Ya. Yang pertama Mbak Friska, permohonan maaf dari Bapak Bupati Polewali Mandar. Beliau mengirimkan salam hormat kepada Kompas TV, pemirsa sekalian, karena saat ini beliau melakukan ibadah umrah, jadi beliau mengamanahkan kepada kami untuk mewakili di malam yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, salam untuk Pak Bupati. Silakan Pak. Ya, mungkin yang pertama Mbak Friska, di Polewali Mandar ini ada 16 kecamatan. Kebetulan Desa Taloba itu terletak di Kecamatan Tutar, dan Kecamatan Tutar ini memang kecamatan yang secara topografinya memang akses jalannya sangat sulit ya. Walaupun memang alhamdulillah di tahun 2023 ini Desa Taloba ini yang tadinya berstatus sebagai desa sangat tertinggal, tahun 2023 ini sudah masuk atau terkategori sebagai desa tertinggal, dari sangat tertinggal ke tertinggal. Jadi dari 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar memang masih tersisa 10 desa kategori desa tertinggal, kemudian 54 desa berkembang, 54 juga desa maju, dan ada 16 yang desa mandiri. Jadi khusus Desa Taloba ini memang dari 4 dusun, ada 1 dusun yang memang aksesnya harus melewati sungai karena memang saat ini belum tersedia jembatan. Tapi 3 dusun yang lain saya kira sudah cukup memadai dan aksesnya sudah bisa dengan menggunakan motor. Nah, upaya-upaya real yang barangkali saat ini dan yang akan kami rencanakan di tahun depan tentu bagaimana pembenahan aksesibilitas jalan ini bisa lebih memadai, termasuk tadi bagaimana tersedianya jembatan sehingga masyarakat yang tadinya harus melewati sungai sekarang nantinya bisa mendapatkan akses yang lebih memadai. Nah, karena memang fokus kita pemerintah kabupaten saat ini lebih memprioritaskan jalan-jalan utama dulu ya, dari ibu kota kabupaten ke ibu kota kecamatan, itu yang kami tuntaskan dulu, dan alhamdulillah sampai tahun ini semua sudah tuntas. Nah, berikutnya bantuan gizi juga termasuk ke Taloba ini Mbak Friska. Termasuk bantuan gizi juga ini akan jadi perhatian pemerintah ya Pak ya? Iya, saya kira permasalahan stunting ini termasuk asupan gizi, konsumsi gizi. Kami pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara lintas sektor sudah melakukan kolaborasi termasuk juga secara jenjang pemerintahan, terutama melalui dana desa Mbak Friska. Itu saya kira permasalahan ketersediaan konsumsi gizi ini juga menjadi perhatian utama di pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Dari dana desa dianggarkan ini dan sampai ke masyarakat. Terakhir Bu Rusmiati, apa yang diharapkan? Ada Pak Andi di sini untuk pemerintah dan juga apa yang akan Ibu lakukan ke depannya tentu dengan tugas yang berat ini datang dari dusun ke dusun untuk mencegah stunting. Ya, terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur selama kurang lebih 14 tahun saya diberi kepercayaan bertugas di Desa Taloba dan selalu mendapat dukungan organisasi di Polewali Mandar dan oleh Haji PSSP. Jadi setiap kegiatan yang kami lakukan di desa selalu atas dukungan dari kepala desa, kepala pusat dan ketua ibu dari kami dan juga kepala dinas. Jadi harapan
untuk pemerintah kabupaten dan pusat, saya sangat berharap semoga pemerintah pusat dapat memperhatikan kesejahteraan bidan yang ada di Polewali Mandar, khususnya dan desa yang berada di wilayah terpencil. Terus yang kedua, semoga saya berharap pemerintah pusat memperhatikan masih banyak dari kami teman-teman bidan yang sebagai tenaga sudah bertugas di desa terpencil, dan kami betul-betul di desa terpencil kami kadang bertaruh nyawa untuk menolong sesama, kami bertaruh nyawa untuk membantu meningkatkan generasi yang sehat. Dan jadi saya berharap semoga adik-adik kami yang masih honor bisa diangkat menjadi PNS 3K. Terus yang ketiga, dari bawah naungan organisasi ini, semoga pemerintah pusat dapat memberikan apresiasi bagi bidan yang mendapatkan prestasi atau kreativitas di desa sebagai penyemangat untuk kami mungkin ya Ibu. Oke, itu. Tadi kalau belum terdengar Pak Andi, saya rangkumkan agar kesejahteraan bidan di daerah terpencil, honor bidan, juga apresiasi itu diharapkan jadi perhatian begitu ya Pak Andi ya? Ya. Baik, terima kasih atas dialog malam hari ini dan pengalamannya Bu Bidan, sehat selalu, semoga lancar untuk mencegah stunting, untuk mencegah gizi buruk untuk generasi muda. Bisa sedikit lagi ya, Mbak Friska? Singkat saja Pak Andi, silakan. Ya, jadi saya kira memang menjadi bidan desa ini bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika bertugas di desa yang terpencil atau terisolasi. Nah, tentu kami sangat mengapresiasi tinggi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Bidan Rusmiati. Ini tugas-tugas yang sangat mulia dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat seluruh bidan di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Polewali Mandar, bekerja dengan semangat dan penuh ketulusan. Ini akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Dan diperhatikan begitu ya Pak ya? Ya, siap. Kemudian yang kedua, terakhir Mbak Priska, kalau kita lihat data tadi, karena stunting ini memang sumber datanya ada dua. Yang pertama adalah sumber data dari SSGI, ada peningkatan stunting di Polewali Mandar dari 36% menjadi 39%. Kemudian data EPPGBM sendiri itu justru berbalik. Ada penurunan dari 20 ya. Nah, ini barangkali menjadi semangat buat kami, tidak mempertentangkan data ini, tapi sekiranya ini menjadi semangat bersama kami untuk memastikan apakah memang betul-betul di Polewali Mandar prevalensi stuntingnya seperti itu. Dan harus dicek ke lapangan begitu ya Pak ya, realnya kondisinya, agar stunting ini betul-betul tidak ada sesuai dengan program pemerintah, dan ini menyangkut juga kesehatan dan masa depan generasi muda seperti yang kami sampaikan tadi di awal. Terima kasih Bu Bidan Rusmiati Aminuddin, terima kasih Pak Andi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.